Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, jadi diabetes dalam kehamilan itu harus mendapatkan penata laksanaan yang sesuai ya, yang tepat, karena itu kalau tidak dilakukan dengan sesuai ya itu akan berbahaya baik pada ibu maupun pada bayi atau pada janin yang dikandungnya. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, jadi berbahayanya atau akan menjadikan salah satu baik bayi maupun ibunya bermasalah ya, dari mulai kehamilan, persalinan sampai dengan nifasnya. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok ya, diabetes merupakan sekelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Ya. Untuk kunci di penyakit DM itu kan adanya di permasalahannya ada di pankreas ya, pankreas yang menghasilkan insulin, akan tetapi antara gula ya, insulinnya diproduksi, jadi pankreasnya ada permasalahan, ada masalah sehingga tidak bisa memproduksi insulin ya untuk menekan kadar glukosa, sehingga kadar glukosa itu semakin meningkat. Ya. Kemudian DM suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh karena adanya peningkatan ya, ini ya, peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Jadi di sini permasalahannya insulin. Insulin yang diproduksi oleh pankreas itu tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak bisa memenuhi ya, akhirnya glukosanya akan meningkat terus. Untuk DM ya, ini memang dampaknya serius sekali bagi bayi dan ibu bila tidak diobati dengan tepat ya, sehingga untuk prevalensinya 3-5% dari kehamilan normal itu mengalami penyakit diabetes mellitus yang gestasional ya, yang untuk kehamilannya itu. Wanita usia lebih muda terkena dibandingkan wanita yang sudah tua. Ini ada pembagiannya, ada yang sudah diketahui ya, sudah digaris sebelum kemudian jadi hamil, jadi itu sudah ini sebelumnya sudah menderita DM dulu. Sebelumnya sudah menderita diabetes dulu, terus hamil, itu namanya DM pregestasional. Kalau yang hamil terus ternyata kok ada tanda-tanda, ada gejala, ada diabetes ya, dari tanda-tandanya, dari gejala waktu dilakukan pemeriksaan itu ternyata ada yang menunjuk ya, didiagnosa diabetes, itu namanya diabetes gestasional ya, karena pada saat hamil terjadinya pada saat adanya kehamilan tersebut. Ini ada 3 ya tipenya. Tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok. Ini kerusakannya ada di sel beta pankreas ya. Ini terjadi karena reaksi autoimun. Kemudian yang tipe kedua ya, ini karena kemampuan insulin bekerja di jaringan perifer insulin. Ya, intinya semuanya itu terjadi di pankreas. Tapi ini yang sering terjadi di diabetes tipe 2 ini karena obesitas. Ya, karena obesitas, karena kegemukan. Ya, ini biasanya terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Nah, untuk diabetes mellitus dalam kehamilan, ini biasanya kehamilan yang normal itu disertai dengan peningkatan insulin resisten. Tapi ternyata ibu hamil tersebut tidak bisa memproduksi insulin tersebut. Jadi gagal mempertahankan glikemia. Faktor risikonya apa? Biasanya terjadi karena riwayat keluarga
yang menderita DM ya tadi ditanyakan oleh Amriatul, apakah DM ya DM tadi ditanyakan Amriatul, faktor genetik ya benar, faktor genetik itu bisa mencetus, ada tercetus terjadi penyakit diabetes mellitus. Tapi tentu saja itu juga harus tidak semena-mena pasti ya, tidak misalnya ibu bapaknya diabetes mellitus, anaknya itu pasti itu enggak. Ya, tergantung juga pola hidupnya, ya pola makannya, kemudian olahraganya, ya olahraga, aktivitas. Terus kalau misalnya tadi ada yang junk food, terus makannya itu cepat saji, ya terus itu gampang yang akhirnya menimbulkan kegemukan sehingga akan terjadi permasalahan di produksi insulinnya. Kemudian DDM ini meningkatkan morbiditas neonates, ya tadi bahayanya apa? Bahayanya bisa ibu hamil yang melahirkan dengan DM itu bisa terjadi hipoglikemi. Hipoglikemi itu justru pada saat lahir itu gulanya rendah, ya gulanya rendah. Karena apa? Karena antara tadinya disuplai terus pada saat hamil di dalam ini ya di dalam uterus gulanya tinggi, tetapi ketika keluar kita lahir itu kebutuhan gulanya akan kurang ya, jadi terjadi hipoglikemi dan menyebabkan ikteris ya, ikterus bayi kuning semua, polistemia dan mikrosemia ya, bayi lebih besar dibandingkan ukuran normalnya. Frekuensi untuk GDM berapa? Kira-kira 3-5% bisa meningkat karena DM ya di masa berikutnya. Kemudian untuk diabetes tipe lain atau subkelas DM di mana individu mengalami hiperglikemi akibat kelainan spesifik. Ya, memang dari saat lahirnya ada beberapa kelainan ya, fungsi sel beta, kemudian penyakit endokrinopati, kemudian akromegali, adanya pembesaran di pankreas, kemudian penggunaan obat yang mengganggu fungsi sel beta, penggunaan obat yang mengganggu kerja insulin ya, jadi obat-obatan yang diproduksi misalnya yang dikonsumsi pada seseorang yang mengalami infeksi panjang atau sindrom genetik. Ini tandanya apa? Tandanya itu ada 3 poli yang kita harus benar-benar pahami ya, gejala-gejala itu apalagi pada ibu hamil ya, poliuria, polidipsi, polihagia, bukan poligami ya. Jadi yang pertama poliuria, sering kencing pada malam hari dan jumlahnya banyak. Kadang kan hamil juga sering kencing ya, hamil kalau malam juga sering kencing. Kalau sering kencingnya karena banyak minum, karena tertekan kandung kemihnya, tertekan uterus sehingga tidak sering kencing terus, itu hal yang normal. Tetapi kalau ternyata tidak di malam hari tidak minum, tidak banyak minum, ternyata dia kencing, malah kencing terus, ya itu kita curigai salah satu tandanya. Kemudian rasanya itu haus terus, polidipsi ya itu. Kalau sudah minum satu gelas itu ya rasanya masih tetap haus terus. Kemudian gampang lapar ya, sudah makan 1 piring itu justru nggak terasa apa-apa, pengennya makan terus. Kemudian walaupun makan banyak, minum banyak, ternyata si penderita itu merasa sering lemes, kemudian cepat lelah, ngantuk, kayak seperti kekurangan energi, jadi orangnya lemes, penglihatan menjadi kabur, kemudian terjadi hiperglikemia atau peningkatan abnormal kandungan gula dalam darah. Kemudian jadi pada saat pemeriksaan darah, ya pemberian darah ternyata gula dalam darahnya meningkat.
ya normal. Itu normal untuk ibu hamil, untuk puasa ya kurang dari 90-an. Tapi kalau yang tidak puasa, yang sewaktu sekitar kurang dari 130. Ya kalau lebih dari itu, berarti itu ada peningkatan gula darah. Kemudian glukosura itu glukosa dalam urin ya. Glukosa dalam urin itu diperiksa ya, itu biasanya dilakukan pembakaran ya dengan benedik gitu ya. Nah, kalau warnanya biru itu berarti negatif. Kalau warnanya hijau berarti positif. Terus hijau kebiruan ya, hijau kebiruan itu positif 1, hijaunya tua itu positif 2, kemudian sampai dengan hijau kemerahan positif 3, dan merah bata itu positif 4. Jadi antara apakah terjadi peningkatan gulanya ada dalam darah atau dalam urin, biasanya seimbang ya, antara kalau gula darahnya tinggi ya, gula dalam darahnya tinggi, juga dalam urinnya juga tinggi. Dan tiba-tiba misalnya ada seseorang tiba-tiba berat badannya itu turun gratis ya, misalnya 5 kilo dalam waktu yang cepat, 5 kilo, akan tetapi dia tidak merasakan apa-apa, tidak diet, tidak apa, yaitu curiga adanya DM. Jadi Anda apabila menemui kasus dengan tanda-tanda seperti ini, ya tanda-tanda tadi ada tripoli ya, poliuri, polidipsi, polipagia, itu ditanyakan lagi yang lain ya, misalnya tadi capek apa enggak, berat badannya menurun, ada pemeriksaan apa tidak. Jadi ini merupakan tanda-tanda dari diabetes mellitus. Ya, apabila Anda menemukan ini ya dilakukan rujukan untuk melakukan pemeriksaan gula darah atau dikolaborasi biasanya di puskesmas ya. Di puskesmas kan ada laboratnya, bisa dilakukan di situ. Ini ada 10 gejala yang tadi saya sudah sampaikan ya, sering buang air, cepat lapar, terus cepat haus, berat badan menurun gratis, kemudian cepat lelah, ngantuk, rasanya ngantuk terus. Kemudian kalau sudah gula darahnya lebih tinggi ya, itu akan timbul bisul-bisul ya, bisul tapi sembuhnya lama. Kalau sudah pecah itu lama banget. Nah, kemudian gatal-gatal terutama pada kelamin bagian luar, dan terkadang danda ini juga sering sekali semutan, kaki itu merasa semutan, kadang tidak terasa. Ya, untuk laki-laki mungkin gairah seksnya menjadi menurun, itu akan berpengaruh. Lama-lama penglihatan akan kabur, dan dengan seringnya berganti ukuran kacamata. Dilihat misalnya saya sudah ganti kacamata kok tapi penglihatan masih kabur, ya kita cek gula darahnya. Terus pada ibu hamil misalnya melahirkan bayi yang berat badannya lebih dari 4 kilo, atau pada saat belum lahir, pada saat kehamilan dilakukan taksiran berat janin TBJ-nya itu lebih dari 4 kilo ya. Atau mungkin kehamilannya berapa minggu, kehamilannya baru 36 minggu, ternyata TBJ-nya lebih tinggi, lebih besar dari usia kehamilannya. Ya, kemudian untuk diabetes mellitus gestasional atau DMG itu kan diabetes karena sebagai gangguan dari toleransi glukosa. Untuk suatu intoleransi karbohidrat ringan maupun berat yang terjadi atau diketahui pertama kali pada saat kehamilan berlangsung. Jadi tadi kehamilan, setelah hamil baru tahu ada DM-nya. Kalau pre berarti sebelumnya sudah memang ada DM-nya. Penyakit kelainan metabolisme di mana penderita tidak bisa secara otomatis mengendalikan tingkat glukosa dalam darahnya, ya karena
itu harus pengendalian gula darah. Jadi harus menggunakan suatu obat untuk bisa mengendalikan gula darahnya. Karena pankreasnya tidak berfungsi dengan baik. Berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapatkan insulin apa tidak. Pada kehamilan trimester pertama, kadar glukosa akan turun antara 55 sampai 65%. Dan hal ini merupakan respon terhadap transportasi glukosa dari ibu ke janin. Ya, ini karena janin ditransport gula terus sehingga nanti pada saat lahir itu akan terjadi justru hipoglikemi. Sebagian besar DMK astigmatis sehingga diagnosa ditentukan secara kebetulan pada saat pemeriksaan rutin karena sebelumnya tidak ada gejala-gejala bahwa dia menderita diabetes mellitus. Ini prevalensinya 1-14% di Amerika Serikat ya setiap tahunnya. Kalau di Indonesia 1,9 sampai 3,6% dari seluruh kehamilan setiap tahun. Jadi ini untuk diabetes ini lebih tinggi di Amerika Serikat daripada di Indonesia. Patofisiologinya bagaimana? Pada usia kehamilan lebih dari 26 minggu, tubuh memproduksi beberapa hormon seperti estrogen, progesteron, dan kortisol, serta HPL atau human placental lectogen. Ini yang memiliki efek resistensi terhadap insulin. Kemudian fungsi dari efek hormonal ini adalah meningkatkan nutrisi dan gula dalam edaran darah sehingga membantu pertumbuhan janin. Sebagai kompensasinya, tubuh memproduksi lebih banyak insulin. Harusnya pankreas itu insulinnya memproduksi banyak, tetapi karena yang dibutuhkan hormon ada estrogen, progesteron, kortisol, dan HPL itu memerlukan insulin tersebut, ya, tetapi tidak mencukupi, ya, nggak akan terjadi diabetes gestasional. Dan ini terjadi apabila ibu hamil tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup atau sel tubuh lebih resisten terhadap insulin. Hal ini dimungkinkan karena faktor-faktor dari tadi pola dari genetik, ya, kemudian juga faktor dari pola makan, ya, pola hidup dari si ibu hamil tersebut. Ya, ini jadi ada produksinya hormon plasenta, produksi hormonal dan estrogen, kortisol, ya, dan human placental lectogen ini. Kemudian ini kan berproduksi, ya, berproduksi sehingga harusnya mestinya ini kan akhirnya terjadi peningkatan bulutnya, glukosa dalam darahnya. Mestinya ini diimbangi dengan insulin yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan karena adanya peningkatan dari hormon-hormon tersebut. Faktor predisposisinya apa? Riwayat obsesi yang mencurigakan, misalnya beberapa kali keguguran, pernah melahirkan anak mati tanpa sebab yang jelas, kemudian pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, pernah mengalami preeklamsi atau toksinia gravidarum, kemudian kehamilan sebelumnya pernah mengalami polyhydramnion atau kelebihan cairan ketuban lebih dari 500 cc, ya. Kemudian pada ibu yang mencurigakan di kehamilan umur tersebut lebih dari 30 tahun ibunya, ya. Kemudian ada riwayat DM dalam keluarga. Pernah sebelumnya, ya, diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. Jadi memang sebelumnya sudah dia sebenarnya tidak mengalami DM pada saat tidak hamil. Ketika hamil dia mengalami DM dan hamil berikutnya kemungkinan juga akan mengalami DM. Apakah kalau sudah DM di kehamilan itu bisa kembali normal untuk gula darahnya? Bisa iya dan bisa tidak. Ya,
Kalau misalnya diikuti dengan pola hidup, kemudian makannya, kemudian berat badannya dikurangi, aktivitas juga kemungkinan juga akan kembali normal. Kemudian pada ibu yang obesitas, terus infeksi saluran kemih yang berulang-ulang selama hamil, sering terjadi infeksi. Terus karena keturunan, faktor autoimun setelah infeksi MAM, ya rubella, dan ini karena terjadi infeksi pada saat kehamilannya, itu bisa akhirnya terjadi kerusakan di peran pankreasnya. Sebentar ya, sebentar. Ya. Meningkatnya hormon anti-insulin seperti GH, glukagon, AST, dan kortisol serta epinefrin. Risiko pada ibu hamil bisa menyebabkan apa? Tadi ditanyakan resikonya ya, siapa yang nanyakan ini? Ya, Anggi, ya bisa bayi lahir kuning, bayi kejang karena kadar gula darah yang rendah, tadinya tinggi ya tahu rendah, akhirnya bisa terjadi kejang. Lahir prematur dan bayi lahir dengan berat badan lebih ya dengan usia kehamilannya. Sedangkan untuk ibu hamil, resiko diabetes akan menyebabkan preeklamsi, ya toksimia gravidarum dan dalam persalinan dengan harus dengan operasi sesar. Kenapa? Karena dimungkinkan ibu hamil dengan DM, ya DM gestasional, itu akan mengalami bayi besarnya, bayi besar. Jadi tidak mungkin dilahirkan secara per vagina. Kemudian juga pengaruh pada kehamilan bisa terjadi abortus dan partus prematurus, sehingga orang yang dengan riwayat beberapa kali keguguran juga dicurigai adanya penyakit DM. Preeklamsi, hidramnion, cairan ketuban yang lebih, adanya kelainan letak karena adanya hidramnion, kemudian insufisiensi plasenta, kegagalan plasenta dalam memberikan nutrisi kepada bayinya. Akhirnya bayinya bisa prematur atau bahkan sampai dengan fetal death, meninggal. Kemudian pengaruh pada persalinan, yang pertama gangguan kontraksi otot rahim karena partus lama, janin besar sehingga harus dilakukan operasi, dan terjadi gangguan pembuluh darah plasenta sehingga terjadi aspeksia sampai dengan lahir mati, karena tadi ya dari plasenta untuk tidak bisa memberikan nutrisi secara penuh ya. Kemudian untuk ini nifasnya ya, mudah terjadi infeksi, distosia bau karena bayi terlalu besar, dan lebih sering pengakhiran partus dengan tindakan bisa dengan seksio, karena seksio merupakan yang paling aman ya, paling aman, dan juga dipantau di klinik selama 3,5 tahun. Ini banyak sekali hasil pantauan ya, sebanyak 17,5%. Angka kematian maternal lebih tinggi, bayi mengalami hipoglikemi postpartum sehingga dapat menimbulkan kematian. Berisiko sekali ya. Pada masa nifas terjadi infeksi yang tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan sepsis, jadi infeksi menyeluruh ya di peredaran darah, menghambat penyembuhan luka jalan lahir. Kemudian pengaruh terhadap bayinya, kematian hasil konsepsi dalam kehamilan mudah mengakibatkan abortus atau cacat bawaan. Dismatur, ya bayi kurang dari BB-nya rendah, janin besar, makrosomia,
kematian dalam kandungan atau IUFD, intrauterine fetal death. Kematian neonatal di klinik yang maju sekalipun angka kematian dilaporkan sekitar 3,5%. Kemudian adanya kelainan neurologik dan fisiologik di kemudian hari karena bayinya besar ya, sehingga kan terjadi gejala sisa. Ya, ini yang ya kemungkinannya komplikasinya, ini faktor resiko, ya ini treatmentnya, ya treatment pada ibu dengan diabetes mellitus. Pencegahannya gimana? Mengurangi obesitas dan berat badan. Secara sekunder harus lakukan deteksi dini. Jadi misalnya ada faktor keluarga yang mengalami penyakit tersebut, ya DM, harus dideteksi, kemudian kontrol penyakit hipertensi, anti rokok, dan perawatan yang baik. Yang tersiernya pemeriksaan aplat magis, albumin, ya intinya itu fungsi dari ginjalnya ya, dilakukan pemeriksaan untuk tersiernya. Kemudian penanganannya prinsipnya harus selalu mengontrol gula darah. Bila tidak berhasil, pertimbangkan terminasi kehamilan dengan mempertimbangkan paruh janin. Kalau di atas 37 minggu itu kan paruh janinnya sudah dimungkinkan baik ya, jadi normal. Jadi bisa dilakukan pengakhiran kehamilan. Kalau misalnya kurang 37 dan harus dilahirkan, harus diberikan supraktan ya untuk mematangkan parunya. Kemudian hindari adanya infeksi. Bila terjadi hipoglikemi pada bayi, berikan glukosa. Setelah bayi lahir, dicek darahnya rendah, diberikan infus glukosa 10%. Kemudian bagaimana cara penata laksanaannya? Mencapai dan mempertahankan kadar glukosa ini yang puasa kurang dari 95. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara rutin, paling enggak 1 bulan sekali. Ya, yang 2 jamnya kurang dari 120. Kemudian pengaturan dietnya ini harus diatur. Tidak tadi sepertinya dari kelompok dietnya itu enggak untuk ibu hamil dengan DM itu hanya ibu hamil aja. Ini harusnya juga dilihat dengan DM-nya. Jadi harus dilakukan diet ya. Jadi misalnya berat badan idealnya BB ideal. Jadi gini. Misalnya tinggi badannya ini tinggi badan 160, katakan 160 dikurangi 100 berarti ada nampak 90%-nya berarti harus 54 ya, 54 berat badan ada yang ideal bagi tinggi badan yang 160. Kemudian dilihat kalorinya berapa ya. Kalorinya tadinya kan berat idealnya 54 kali 25% ditambah 10 sebab berat 20. Berat badannya tadi 54 ya. 54 kali 25 ditambah 10 dikurangi 30%. Ya. Jadi kalori yang dibutuhkan itu 952 ditambah pada saat kehamilan kan ditambah 300 kalori. Ya, jadi ini memang agak berkurang ya dibandingkan dengan hamil yang normal. Hamil yang normal itu kan paling tidak 1.800-an ya, ditambah 300 berarti 2.100. Ini cuma ada 1.250 ya kebutuhan kalorinya.
Bila kegemukan, kalori dikurangi 20-30% tergantung tingkat kegemukan. Bila kurus ditambah 20-30% sesuai kebutuhan untuk peningkatan berat badan. Asupan protein yang dianjurkan berapa? 1 sampai dengan 1,5 per kilogram berat badan. Secara umum, wanita yang terdiagnosa DM sebaiknya memperhatikan beberapa poin tersebut. Tidak terlalu banyak mengkonsumsi lemak dan protein, ya. Penuhi karbohidrat melalui makanan yang mengandung buah dan sayuran. Jadi diusahakan ya roti, sereal atau nasi. Kurangi konsumsi yang mengandung banyak gula seperti soft drink, jus buah dan lain sebagainya. Ya. Diet rendah garam dilakukan jika ibu hamil mengalami tekanan darah. Tapi sekarang sudah tidak dianjurkan ya untuk rendah garam itu. Tetapi yang pemberian suplemen harus diberikan. Perbanyak konsumsi serat dan sayur-sayuran dan buah-buahan. Lakukan olahraga. Tadi juga dari kelompok menyampaikan. Lakukan olahraga 30 menit beberapa kali dalam seminggu. Ya, jadi ibu hamil tersebut juga Pak harus ketat ya untuk pengkontrolnya. Maaf ya. Diet yang dianjurkan untuk ibu hamil dengan ini DM sekian ya 30 sampai 35 kilogram per BB. Kemudian ini karbohidratnya, kemudian proteinnya 125, lemaknya hanya 60 sampai 80 gram lemak. Dan mengurangi konsumsi natrium. Ini contoh-contohnya ya. Contoh ini kan juga termasuk karbohidrat ya. Pada sayur-sayuran, sereal, susu. Ini untuk apa namanya? Biji-bijian. Ini protein. Ya. Jadi DM itu tidak menular ya. Jadi disampaikan juga oleh kelompok. DM itu tidak menular. Tidak menular, ya apalagi keringatnya enggak sama sekali, karena itu bukan virus atau bakteri. Tapi karena di dalam tubuhnya ada suatu gangguan, ada masalah di pankreasnya. Tapi kenapa bisa menurun? Dan itu penurunannya itu tidak pasti. Misalnya saya nih kena DM ya, misalnya anak saya pasti kena DM enggak. Mungkin cucunya ya, atau mungkin yang Pak cicitnya. Jadi enggak pasti si keturunan tersebut kena DM. Ditunjang dengan apa? Ditunjang dengan pola hidupnya, ya pola makannya, pola istirahatnya, aktivitasnya. Jadi semakin berat badan itu berlebih, obesitas itu akan menjadi ya dia menderita diabetes karena kebutuhan gulanya tuh banyak ya, dikonsumsi banyak, harusnya insulinnya itu menekan gulanya. Tapi karena pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin dengan baik ya, dengan banyak, itu akhirnya pankreasnya akan kewalahan dan menjadikan harus disuplai dari luar ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan insulin tersebut. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi walaupun Anda seorang bidan juga harus tahu teorinya, bagaimana tata laksananya untuk penderita dengan DM, sehingga nanti kita bisa melakukan
karena itu kan juga di ANC ya, ANC terpadu juga termasuk ya untuk DM, tapi untuk pengobatannya, untuk pemberian obat-obatannya siapa yang memberikan ya, kita kolaborasi dengan dokter ya, misalnya di puskesmas yang memberikan untuk obat DM-nya itu dari dari dokternya ya, kita memberikan penkesnya. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Saya hanya memberikan penekanan-penekanan pada kelompok yang tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jangan lupa nanti di-upload ya di Healthy, kemudian juga jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, serta untuk PJMK-nya ya, penanggung jawabnya juga harus mengisi realitas ya, realisasi di Healthy tersebut. Ya, ada yang tanya? Izin masuk Ibu, izin bertanya. Ya, siapa? Dila, silakan. Untuk mengontrol diabetes tadi kan harus mengonsumsi obat. Namun jika obat tersebut dikonsumsi secara rutin dan dalam jangka panjang, apakah dapat menyebabkan kerusakan pada organ ginjal gitu? Ya, ya memang harus kalau orangnya sudah menderita diabetes ya, diabetes yang kalau diabetes pada kehamilan, kalau sudah melahirkan ya bisa saja normal. Tapi kalau diabetes yang tidak pada kehamilan ya harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Obat-obatan tersebut misalnya insulin ya, insulin itu harus diobati secara rutin. Ya, kalau gimana nih kalau apakah minum obat tersebut yang seumur hidup ya, kalau diabetes mellitus kan seumur hidup, bisa nggak merusak ginjal? Bisa, ya bisa merusak ginjal apabila gulanya semakin tinggi, ya semakin tinggi obatnya semakin insulinnya mungkin diberikan semakin banyak dan semakin terus akan terjadi kerusakan ginjal dan bahkan sampai dengan hemodialisis ya, sampai cuci darah. Anda mungkin pernah dengar cuci darah. Cuci darah itu bisa disebabkan karena mengkonsumsi obat yang terus-menerus yang banyak ya seumur hidup, dan mungkin juga tidak ada suatu komplikasi kalau misalnya dia minum obatnya dan diimbangi dengan diet yang baik ya, yang sesuai dengan polanya, kemudian juga untuk aktivitasnya, untuk pola tidurnya dan sebagainya sesuai dia menerapkan suatu pola hidup yang baik, dan untuk gula darahnya itu tidak terlalu tinggi terus ya, kalau tidak lebih dari 120 itu kan sudah tinggi ya, sudah tinggi, misalnya harus bahkan sampai 500, ada yang sampai 500 seperti itu, akhirnya kan ginjalnya bisa kena ya, komplikasi ginjal bisa sampai cuci darah. Tapi kalau misalnya teratur ya, misalnya di gula darahnya tuh berkisar sekitar 140 atau 200 ya, 200 terus saja kan enggak mengganggu organ tubuh yang lain. Ya, jadi ya itu orang DM itu harus mengkonsumsi obat yang seumur hidup tetapi diimbangi dengan pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik. Jangan sampai gemuk, jangan sampai makannya seenaknya sendiri, ya makan apa saja. Gulanya juga tidak boleh minum gula pasir. Gula pasir itu kan gula pasir itu sama dengan gulanya sama dengan ini satu piring nasi ya. Jadi gula pasir itu untuk merusak tubuh itu jahat ya pada yang menderita penyakit DM.
kepada yang obesitas ya. Jadi misalnya mau diet, apa dietnya? Diet itu kurangi gula, sudah nggak minum gula. Nggak minum. Kalau yang untuk mengurangi berat badan, misalnya berat badan, ataupun yang mulai gula, sudah nggak usah minum gula pasir. Apalagi soft green itu ya, soft green itu kan gulanya tinggi banget itu. Ya, soft green, kemudian kalau minum, kalau penderita DM gimana minumnya? Pakai gula ya, gula yang sintesis itu ya, yang kayak Tropicana, merek-merek Tropicana gitu ya, sakarin itu kan gula sintesis, manis tapi bukan gula gula pasir ya. Begitu ya Mbak Dela Dwi Hartati ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Kenapa? Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Silakan yang mau tanya. Ini masuk semua ya? 53 ya? Saya ingatnya tadi 59 karena tingkat 2 kan 59. Ibu izin masuk, izin bertanya. Iya, silakan Gina. Untuk beberapa pasien diabetes itu suntikan insulin bisa menyebabkan alergi pada kulit dan menimbulkan gejala pembengkakan dan rasa gatal. Apakah betul Ibu? Kalau misalkan betul itu bagaimana solusinya, Bu? Ya, apakah penyuntikan insulin bisa menyebabkan gatal? Ya, gatal kemerahan. Insulin itu pemberiannya kan, jadi ada diabetes yang obatnya harus disuntikan, ada yang hanya dengan minum. Kalau dengan suntikan kan sebelum makan itu kan harus disuntik insulin tersebut. Kalau penyuntikannya itu kan sebutan ya, jadi nggak bisa suntikannya di tangan ya, bisa di perut ya. Jadi nggak intramuskuler, jadi subkutan ya di bawah kulit. Itu kalau misalnya bisa nggak terjadi alergi, kan di awal kan dites dulu alergi apa tidak. Tapi biasanya insulin tidak akan terjadi alergi. Yang sering terjadi alergi itu antibiotik. Ya, yang jenis-jenis antibiotik. Kalau insulin itu tidak terjadi alergi dari kulitnya. Ya, tidak diawali kan, penyuntikannya diawali dosis terendah dulu, misalnya 8 mg ya, disuntikan. Nanti setiap mau makan 1 jam sebelumnya disuntikan lagi. Itu biasanya justru bisa dianjurkan kepada keluarga, tidak harus perawat atau bidan yang menyuntikkan. Kalau insulin kan memang harus terus-menerus ya, sehari 3 kali atau ada yang 4 kali. Itu yang nyuntik itu bisa sendiri atau anaknya, keluarga, dengan diajari oleh dokternya. Ya, karena jarumnya itu kecil, ya jarumnya kecil sekali. Kemudian nanti berapa milinya itu diajari dari dokternya, bisa menyuntikkan sendiri. Jadi biasanya tidak akan menyebabkan alergi, Mbak Gina. Ya. Jadi terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin masuk Ibu, izin bertanya. Iya, Mbak Ellen. Iya, perkenalkan nama saya Elhen Putri Syaika, nomor absen 2. Izin bertanya Ibu, apakah untuk pasien yang yang tekanan gula darahnya yang gula darahnya tinggi itu selalu beresiko terkena diabetes mellitus, Ibu? Maksudnya gula darah tinggi? Iya, yang pasien mengalami gula darah tinggi itu apakah semuanya diabetes mellitus? Terima Mbak, kasih, kalau Ibu. gula darah tinggi ya itu sebagai dasar untuk menentukan diabetes. Yang normal itu kurang dari 95 puasa. Kemudian yang tidak puasa kurang dari 120.
Kalau misalnya lebih dari itu ya diabetes, diagnosa diabetes, gitu. Ya, Mbak Elhen. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Jadi itu suatu penetapan untuk menentukan diabetes karena itu apa namanya dasar ya, dasar penentuan diagnosis diabetes tersebut. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ya, ini setengah 11 pas ya, 91 jam setengah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya masih ketemu lagi enggak? Masa ada lagi saya enggak? Hilfa? PCMK-nya mana? Ini Ibu, nanti saya cek kembali. Oh ya, baik. Ya, baik. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita diberikan kebahagiaan, dan bisa melaksanakan, meneruskan aktivitas pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa istri daftar hadir di Healthy. Ya. Baik, Ibu. Ya, mohon izin live. Ya, Ibu.